Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di komunitas Tangan Perubahan. Dan pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya telah memberikan kita nikmat setiap harinya berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di meeting yang insya Allah bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua salawat dan salam tentunya semoga senantiasa terlimpah curahan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman dari kelas Muhadharah, ya kelas Public Speaking berbahasa Indonesia di Komunitas Tangan Perubahan yang berbahagia pada malam hari ini. Terima kasih telah bergabung. Dan mohon maaf sebelumnya telah mengganggu waktu malam Anda dan semoga dengan berkumpulnya kita di sini bisa mendapatkan banyak sekali knowledge atau pengetahuan. Tentunya tema kita pada malam hari ini cukup menarik ya. Pembicara yang baik adalah pembicara yang baik lahir dari pendengar yang baik. Baik. Dan narasumber kita yaitu Kak Rifa Dahlan sudah hadir di tengah-tengah kita. Halo Kak, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya nih malam hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat bil barokah insyaallah. Oke, baiklah teman-teman, tidak perlu berpanjang lebar lagi. Marilah kita dengarkan dan mungkin bisa sambil dicatat poin-poin pentingnya dan juga siapkan pertanyaannya di sesi berikutnya nanti. Baik, sorry, Ustaz lagi. Karena kebiasaan ya. Beliau ini kan dulu di bidang dakwah di Tangga Perubahan, jadi vibes-nya itu Masya Allah sekali. Oke, Kak Arifai Dahlan dan teman-teman selamat mendengarkan dan tempat dan waktu kami persilakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ummati ajma'in. Wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semuanya yang berbahagia. Mudah-mudahan tidak ada yang tidak berbahagia. Alhamdulillah. Saya diamanahi untuk ngisi pembicara yang baik dari pendengar yang baik. Sebetulnya pembicara yang baik itu memang betul banget bahwa ia lahir dari pendengar yang baik. Sebelumnya saya mau sapa dulu nih teman-teman. Ini teman-teman ada berapa orang dan siapa aja dan dari mana aja nih? Boleh dong di chat box nama dan asalnya, barangkali agar bisa menjadi referensi saya bahwa ini dari ini, barangkali ada yang lebih malam waktunya, jadi saya antisipasi seperti itu aja. Baik teman-teman. Oh, Masya Allah, Bu Pandu dari Jakarta. Bu Pandu ini sudah akrab dengan saya ini. Sering bertanya ya Ustadz masalah anak. Masalah anak. Saya itu ketawa bukan apa-apa Bu Pandu. Tapi kenapa Ustadz? Kok manggilnya masih Ustadz gitu? Karena kan kita terbiasa. Bener kan vibes Anda tuh memang vibes gimana gitu. Jadi saya ini Kak Imam sering bertanya tentang anak saya ke Ustadz Rifai ini, tentang bacaan Quran anak saya. Ya Allah. Padahal Keren saya ya. udah pakai peci, sudah pakai kaos, masih aja dipanggil. Kostum tidak bisa membohongi aura, Ustadz. Betul. Terserah deh. Baik. Ini siapa nih? Kita sharing-sharing aja di sini ya. Mbak Zahra Alberikus Alid. Nah ini saya baru tahu nih Alberikus Alid. Oke, mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat walafiat. Baik teman-teman.
ketika kita mengetahui dan melihat tema dari yang kita angkat hari ini, yaitu pembicara yang baik, itu lahir dari pendengar yang baik. Karena kalau kita memang tidak bisa mendengarkan dengan menjadi pendengar yang baik, maka tidak akan bisa kita untuk menjadi pembicara yang baik. Ini sudah lumrah sekali kalimat seperti ini di antara kita. Nah, teman-teman, kira-kira nih, saya mau tahu, pernah nggak teman-teman semua itu ribut dengan teman-teman, dengan lawan bicara, karena tidak mendengarkan atau teman-teman ini bertanya untuk bisa mengulanginya lagi. Hah? Apa? Gitu. Coba ulangi lagi. Nah, pernah nggak dalam suatu momen seperti itu, kemudian di antara teman itu marah atau tersinggung atau kesal, lebih tepatnya seperti itu. Tentunya pasti pernah mengalami hal itu. Dan tentunya saya juga pernah mengalami hal itu karena memang tidak bisa menjadi pendengar yang baik. Nah, ternyata dari kejadian ini bisa ambil kesimpulan sebetulnya bahwa menjadi pendengar yang baik ini butuh konsentrasi yang penuh, teman-teman. Butuh fokus yang mantap gitu. Sehingga materi atau pesan yang disampaikan oleh orang tersebut kepada kita itu bisa terekam atau teringat dengan baik. Sehingga kita bisa merespon dengan baik juga. Nah, mengingat materi kita pembicara yang baik, lahir dari pendengar yang baik, insya Allah kali ini saya tidak akan panjang lebar sebetulnya, tidak akan berlama-lama. Saya mau menjelaskan dua saja, saya mau men-sharingkan dua saja, yaitu bagaimana dan apa sih untuk bisa menjadi pendengar yang baik, kemudian apa aja kiranya kriteria atau ciri-ciri pembicara yang baik itu. Nah, teman-teman, jadi untuk bisa menjadi pendengar yang baik itu kurang lebihnya saya menelaah dan ternyata ini saya baca-baca juga sesuai dengan apa yang saya telah, yaitu ada 5 kurang lebihnya. Yaitu menerima, kemudian menafsirkan apa yang disampaikan si komunikator tersebut, kemudian mengingat-ingat pesan tersebut dan mengevaluasi dan merespon dengan baik. Nah, menerima ini maksudnya apa? Nah, teman-teman, hal ini kita harus bisa menerima apa yang disampaikan oleh si pembicara. Misalkan si pembicara menyampaikan suatu hal, katakanlah pembicara itu menyampaikan soal Al-Quran, bahwasannya Al-Quran itu adalah mukjizat Rasulullah SAW yang bisa dinikmati oleh umatnya. Nah, kayak gitu. Nah, kita harus benar-benar bisa menerima pesan tersebut. Dan bukan hanya menerima saja, setelah itu ada tingkatannya, yaitu menafsirkan. Ketika kita mendengarkan pesan yang disampaikan oleh si komunikator tersebut, si pembicara tersebut, kita menafsirkan sesuai dengan apa yang kita tahu, sesuai dengan pengetahuan kita. Oh iya, kita bayang-bayangin tuh, ini orang arahnya mau kemana, ini kiranya maksudnya Al-Quran ini apa, gitu kan. Jadi otak kita itu sambil berputar, tidak hanya mendengarkan toh saja, begitu teman-teman. Nah, setelah kemudian kita menerima, kemudian kita menafsirkan, kita juga di situ ada yang namanya mengevaluasi. Mengevaluasi dengan cara kita berpikir kritis, memisahkan kiranya apa aja yang disampaikan si pembicara ini. Apakah di situ ada yang faktanya, apakah di situ juga ada opininya, kita ambil yang faktanya saja. Nah, karena teman-teman ketika pembicara itu menyampaikan pesan, kadang ya mereka banyak menyampaikan sesuatu yang mana sesuatu itu memang tidak penting. Karena untuk menyampaikan untuk sesuatu untuk pendukung dari tema yang ia ajukan saja, yang ia bahas saja seperti itu. Menerima, menafsirkan dari apa yang disampaikan si pembicara, kemudian mengevaluasi. Oh, mohon maaf, sebelum mengevaluasi itu adalah mengingat, teman-teman, poin-poin yang disampaikan oleh si pembicara. Nah, mengingat-ingat. Nah, kemudian di otak-atik tuh,
oleh pikiran kita, baru mengevaluasi tadi. Mohon maaf kebalik. Setelah itu teman-teman, baru ketika data sudah terkumpul dalam pikiran kita, dalam otak kita, oh iya Al-Quran, mukjizat Rasulullah, dinikmati oleh umatnya, turun dari Allah melalui malaikat Jibril, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita rekam dengan sebaik mungkin apa yang disampaikan oleh pembicara. Kemudian kita tafsirkan dengan sebaik mungkin, dan kita tafsirkan dengan sesuai pengetahuan kita. Kita ingat-ingat poin-poin pentingnya, baru kita evaluasi, kita klasifikasikan mana yang fakta, mana yang kiranya perlu kita rekam, mana yang perlu kita perlu buang. Kemudian disitulah kalau memang kita sudah bisa mendapatkan pesan dengan baik, maka teman-teman semuanya akan bisa lebih bijaksana untuk merespon. Dan yang terakhir, yang kelima ini adalah merespon. Yakni, respon itu apa maksudnya? Umpan balik, teman-teman. Kalau kita suatu forum, itu suatu seminar, misalkan, maka biasanya umpan balik yang pertama kali dari audiens, ketika pembicara itu menyampaikan dan terharu dan menarik, maka umpan baliknya itu biasanya tepuk tangan. Biasanya berdiri, biasanya bersorak dengan begitu bahagianya, bersorak dengan begitu menyemangati. Biasanya seperti itu umpan baliknya. Nah, feedback atau umpan balik ketika kita ngobrol antara satu dengan teman kita dengan orang lain, kiranya respon yang baik itu bagaimana? Respon yang bijaksana itu bagaimana? Tentunya, insya Allah, ketika teman-teman semua bisa memahami dari 4, 1, 2, 3, 4, menerima, menafsirkan, mengingat-ingat, dan yang keempatnya itu adalah mengevaluasi, pastinya teman-teman bisa merespon dengan baik dan bersikap dengan lebih bijaksana lagi. Begitu teman-teman. Kurang lebihnya hanya itu dari bagaimana menjadi pendengar yang baik. Selebihnya teman-teman sebetulnya bisa memodifikasi dan punya cara tersendiri untuk bisa menjadi pendengar yang baik. Pengalaman saya pribadi teman-teman, bahwa ternyata menjadi pendengar itu tidak iya-iya saja. Tapi maksudnya bukan sesuatu yang statis, tapi itu benar-benar dinamis. Ya, kita mengerahkan pikiran kita, mengerahkan fokus kita untuk bisa mendengarkan. Kita juga mengerahkan tenaga kita. Karena untuk bisa menjadi pendengar yang baik itu, sebetulnya capek juga. Makanya pernah saya konsultasi kepada psikolog, bahwasannya seorang psikolog itu ia tidak bisa mendengarkan begitu lama atau mendengarkan lebih daripada 2 jam. Ketika udah 2 jam, si psikolog itu akan menstop pasiennya. Karena apa? Ya itulah, fokusnya sudah mulai kemana-mana untuk berusaha menjadi pendengar yang baik. Nah, kita ketika mengambil contoh dari psikolog dengan pasiennya, itu sangat sangat efektif sekali, sangat efisien sekali. Karena seorang psikolog ini, teman-teman, itu sudah benar-benar mempraktekkan menjadi seorang pendengar yang baik. Kalau tidak bisa menjadi pendengar yang baik seorang psikolog tersebut, maka tidak akan bisa memberikan solusi. Nah, contohnya juga, teman-teman, seorang psikolog itu ketika mendengarkan, itu tidak serta-merta mendengarkan begitu saja, tidak statis, tapi benar-benar dinamis. Ia menyampaikan, ia membuat alur kerangka masalah pasiennya. Oh, ini masalahnya ini, oh ini rumus ini, oh gini, nanti akan jawab oleh ini. Nah, selayaknya seorang psikolog, seperti itulah seharusnya menjadi pendengar yang baik. Teman-teman semuanya, kalau memang teman-teman udah kenal saya sebetulnya ya, saya tuh lebih tidak banyak berbicara ketika berkumpul dengan teman-teman yang lain. Tapi lebih banyak mendengarkan. Karena memang ketika berbicara,
tanpa ada topik atau alur yang jelas, itu nggak akan terarah bicaranya mau kemana. Maka saya lebih baik mengambil sikap mendengarkan. Toh dengan mendengarkan itu malah bisa menambah materi, menambah ilmu yang didapat dan menambah wawasan, menambah poin-poin atau footnote gitu kan, catatan kaki yang kemudian itu bisa menjadi referensi saya untuk berbicara di kemudian hari. Seperti itu. Kecuali memang di suatu forum tersebut saya dipersilakan untuk berbicara. Gitu, teman-teman. Jadi intinya menjadi pendengar yang baik itu tidak statis, tapi dinamis dan harus mengerahkan konsentrasi atau fokus yang penuh. Tidak mudah menjadi pendengar yang baik. Perlu latihan, perlu melatih fokus, teman-teman. Nah, begitu. Nah, coba nih, saya ukur kurang lebihnya saya bicara 9 menit, teman-teman. Dari 9 menit ini, kiranya, mana nih yang lain? Ada 9 orang ya. Dari 9 menit yang saya sampaikan tadi, dari awal sampai akhir, coba, apa yang teman-teman tangkap dari apa yang saya sampaikan? Ini melatih menjadi pendengar yang baik. 1, 2 orang, acungkan tangan, atau langsung buka mic-nya. Halo? Coba mau tahu yang mana nih? Langsung open mic saja. Kak Nur Aziza, kayaknya udah kenal saya belum ya? Nggak tahu saya nih. Banyak orang-orang baru di sini. Coba teman-teman, saya tunjuk. Mbak Zahra. Halo Mbak Zahra. Apakah di sana sinyalnya bagus? Sebelum kemudian saya lanjut ke materi selanjutnya, itu menjadi pembicara yang baik. Oh iya. Mbak Zahra, oke. Mbak Agustina Fatmawati, panggilnya siapa ya? Agustina ya? Bagus Bang jaringannya. Ya, yang jaringannya bagus. Coba. Saya mau tahu. Saya bicara tadi 9 menit loh. Sudah saya ukur. Kita sambil sharing aja. Di sini ya, yang lain, tapi anggap seperti itu. Monggo, siapa ini? Mbak Melati Sukma Dewi. Ini 3 orang. 1 orang. Monggo, saya panggil Mbak Melati ya. Tadi ya saya tadi nggak terlalu nyimak soalnya lagi sambil odot tadi. Oh, subhanallah. Soalnya saya mondok. Ya. Lanjut aja deh di berikutnya. Ya. Oh iya, Mbak Agustina, saya baru kenal nih. Baru pertama kali kayaknya kita ketemu. Panggilnya siapa ya? Mbak Tina, Mbak Fatmawati lah, biar enak. Itu Bang, temannya Kak Mel, mondok juga di Ismu Yahya. Oh gitu, sama juga. Subhanallah. Ada teman saya kemarin, bertiga ke Ismu Yahya. Tahu ya, yang dari Sidki Ar-Rahmah, ada Alfan. Gitu. Mbak Azizah. Ini Mbak Azizah yang batch kemarin ya, Master ya? Kenapa? Ini Mbak Nur Azizah. Iya. Benar. Iya. Dari batch kedua. Ya, sepertinya saya sangat rindu sekali suara Mbak Azizah seperti apa. Halo Mbak Azizah. Kemarin beliau yang jadi moderatornya tuh. Oh, subhanallah. Ayo Kak Azizi panggilannya. Oh, ini Kak Zizi itu ya? Oh, iya. Mana Kak Zizi suaranya?
Coba Masya open mic. Kita sharing aja di sini. Allah. Silakan teman-teman. Atau mungkin dilanjut dulu aja Ustadz. Ustadz lagi katanya. Hmm. Ya Allah. Saya salah alamat kayaknya di sini. Enggak dong. Tersesat di jalan yang benar. Iya. Saya mau lanjut. Kenapa saya tidak lanjut dulu? Sebetulnya saya khawatir. Dari apa yang saya sampaikan ini memang tidak bisa ditangkap oleh teman-teman semuanya. Barangkali saya penyampaian terlalu cepat atau ya, makanya saya di sini bukan menempatkan diri sebagai pemateri atau narasumber, tapi kita sharing-sharing aja. Gitu, teman-teman. Tenang, tenang. Ada recordingnya, insya Allah. Ini siapa yang titik ya? Ada 2 lagi. Nggak tahu nih. 2 ya? Titik yang 2 ya? Iya, Apa HP ada saya? 2. Oh, iya, Benar. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Jadi seperti itu. Menjadi pendengar yang baik. Nah, kiranya ketika kita sudah benar-benar menyimak, mendengarkan dengan penuh konsentrasi, kemudian kita bisa mendapatkan catatan-catatan kecil yang kemudian itu nanti bisa menjadi bahan kita untuk berbicara. Nah, kiranya apa aja sih ciri-ciri atau kriteria menjadi pembicara yang baik atau pembicara yang ideal, ya, atau pembicara yang mungkin didambakan oleh para audiensinya. Nah, teman-teman, untuk menjadi pembicara yang ideal atau pembicara yang baik itu sebetulnya relatif ya. Sebetulnya banyak variansinya gitu. Nah, coba saya mau tanya nih, Mbak Titik. Mbak Titik, halo. Mbak atau Bapak, nggak tahu lah. Menurut pikiran teman-teman, pembicara yang baik itu gimana? Pembicara yang baik itu bagaimana? Coba teman-teman. Oh ya, pembicara yang baik ini, menguasai audiens, menguasai materi, dan seterusnya, bla bla bla. Coba versi teman-teman. Pembicara yang baik itu gimana? Mbak Titik? Ini DS-nya kayaknya kenal nih. Coba Ustadz, disapa dong. Ya, Mbak DSJ. Coba dong mau tahu suaranya. DSJ. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Kenal nggak Mr. Aryo? Kak Imam. Siapa Kak ya? Imam, apa kabar? Wih, Kak Imam, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bentar ini siapa nih? Alhamdulillah. Baik, Masih nanti. kenal gak? Ya, Nanti dilanjut. kita saling sapa. Lanjut, Ustaz. Panggil dengan nama-namanya aja. Samaran. Coba Mbak DSJ kiranya menjadi pembicara yang baik itu oh iya, maksudnya pembicara yang baik itu apa sih? Seperti apa sih dalam penafsiran Mbak DSJ? Saya tahu sebetulnya. Monggo. Apa kiranya? Iya, Teh Amil gimana? Monggo, silakan Teh. Insya Allah. Ih, kan ini mau ngedenger udah lama gak ikutan. Iya. Gimana Teh Amil? Dipersilahkan ke yang lebih paham. Di sini mau Amil mau ngedengerin, mau nyari ilmu lagi. Subhanallah. Di sini tawadhu semua kayaknya dan sudah. Oke, lanjut teman-teman. Dilanjut, Ustaz. Ustadz, itu mic-nya di mute loh Ustadz. Oh iya, pantesan saya tadi ngomong terus. Ya teman-teman, jadi untuk menjadi pembicara yang baik itu, Masya Allah, banyak variansinya sebetulnya teman-teman, banyak versinya.
seperti yang tadi saya sampaikan bahwa iya betul banget, menjadi pembicara yang baik itu bisa memahami pendengarnya, memahami situasinya, kemudian kondisi pembicaraannya, dan seterusnya. Banyak sekali. Nah, di antaranya untuk menjadi seorang public speaker atau pembicara yang baik, itu ciri-cirinya teman-teman nih. Ini bisa diketahui dari ciri-cirinya. Yaitu banyak. Di antaranya yang saya catat di sini bisa memilih topik yang tepat, menguasai materi, memahami pendengar, memahami situasi, kemudian merumuskan tujuan yang jelas, menjalin kontak dengan pendengar. Banyak sekali teman-teman ciri-cirinya. Nah, pembicara yang baik itu bisa memilih topik yang tepat, teman-teman. Topik yang tepat ini maksudnya apa? Bisa diukur dari pendengarnya. Oh, pendengarnya sesuai dengan soal masalah hadis atau masalah Quran atau soal personal branding. Maka carilah topik yang tepat yang sesuai dengan si pendengar tersebut. Karena apa? Dalam memilih materi pembicaraan itu, si pembicara selalu mempertimbangkan minat, kemampuan, dan kebutuhan pendengarnya. Jadi itu memilih topik yang tepat, itu ukurannya seperti itu kurang lebih. Kemudian si public speaker yang baik itu juga menguasai materi. Materi menguasai, bukan malah dikuasai materi. Gimana maksudnya itu? Pokoknya menguasai materi, teman-teman. Nah, setelah itu si public speaker yang baik itu memahami latar belakang pendengarnya yang tadi saya sampaikan. Kiranya pendengar yang baik itu, pembicara yang baik itu menanyakan terlebih dahulu ketika mau mengisi acara. Seperti halnya kemarin saya diamanahi untuk bisa menjadi moderator dalam suatu seminar, saya tanya, ini kiranya jumlahnya berapa, siapa aja, kalangannya apa, pekerjaannya apa, tingkat pendidikannya bagaimana. Nah, kita harus memahami audiens. Begitupun tadi, saya sebelum mulai, saya telepon Kak Imam, ini siapa aja ya yang di dalam, ya salah itu, katanya gitu. Jumlahnya, jenis kelaminnya siapa apa aja, pekerjaannya apa, tingkatan pendidikannya, minatnya. Misalkan teman-teman kalau kita tidak memahami pendengarnya atau audiensinya, saya berbicara ke teman-teman saat ini. Halo teman-teman, tahu nggak? Misalkan dengan ada seperti itu teman-teman. Cocok ya? Itu kan buat anak SD ya. Nah, itulah. Makanya kita harus mengetahui pendengarnya apa aja dan bagaimana aja kayak gitu. Kemudian teman-teman mengetahui situasi. Situasi ini maksudnya apa? Nah, ruang, waktu, peralatannya kita bisa dilihat dulu. Ruangannya seperti apa? Oh ya di ballroom. Waktunya kiranya itu pagi, siang, sore atau malam. Oh pagi, berarti semangatnya seperti ini. Kita harus seperti ini. Peralatannya apa aja ada di sana? Oh, di sana seperti itu. Pokoknya medianya itu apa aja. Nah, maka dituntutlah seorang pembicara sebelum untuk mulai acaranya itu datang 1 jam sebelum mulai. Untuk apa? Untuk memastikan situasi ini. Pengalaman saya juga teman-teman. Saya ketika menjadi MC dalam suatu wisuda itu, subhanallah, MC-nya kurang lebihnya mulainya jam 7-an ya kurang lebih. Itu saya datang setelah subuh sekitar jam 5-an. Latihan itu mulai jam 5:30. Bukan latihan ya, tapi mengetahui situasi, untuk memahami situasi. Sambil sedikit latihan kayak gitu. Dan ternyata yang saya rasakan kok luar biasa gitu ya. Saya latihan mulai jam 5:30. Dicek materinya, dilihat dulu, oh gini. Kemudian tes mic-nya gimana. Oh iya. Dicoba cek sound. Pada bla 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 selama 1 jam kurang lebihnya. Dan ketika pas mulai acara ini, kita mulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seolah-olah yang saya rasakan itu bukan seperti tampil teman-teman, tapi seperti latihan. Jadi biasa saja, tidak ada grogi. Walaupun Masya Allah di situ memang saya belum biasa menghadapi para syekh, masyayikh, orang-orang besar, para ketua yayasan, dan seterusnya. Nah, maka 1 jam sebelum mulai, kami dituntut untuk bisa datang. Dipastikan
para pembicara itu bisa datang ke tempat tersebut, ke acara tersebut. Nah, kemudian tujuannya jelas. Kita tuh ngomong buat apa? Seperti saya, seperti ini, ngomong ke teman-teman semua tujuannya untuk apa? Belajar. Saya juga untuk belajar, bukan untuk ngasih ilmu, tapi untuk sharing. Nah, teman-teman, kemudian ada kontak dengan pendengar. Seperti yang tadi saya perhatikan. Coba apa sih yang dimaksud dengan pembicara yang baik? Saya mau bicara, karena online memang agak susah kadang. Kalau offline langsung saya timpuk pakai kertas. Nggak bercanda-bercanda. Itu kontak dengan pendengar. Jadi berusaha untuk memahami reaksi, emosi pendengar. Oh ya, ini emosinya sedang odoj. Jadi sedang fokus ke yang lain. Oh, ini sedang sambil main gadget dan gitu. Memang kalau online itu ada batasan-batasan tertentu. Kemudian teman-teman, pembicara itu cirinya ya mempunyai kemampuan linguistik, bahasa, kalimat, ungkapan, kata maupun wacana yang disampaikan itu jelas sesuai dengan pendengarnya. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ketika kita bicara dengan orang yang strata 1 atau S1, maka ya kita pakai bahasa-bahasa seperti itu. Kita bisa dengan anak SD ya seperti itu. Dengan gaya bahasa yang menarik, yang menyenangkan. Nah, kemudian ciri-ciri menjadi pembicara yang baik itu adalah menguasai pendengar, teman-teman. Ya, tadilah menguasai audiensi, bisa menguasai, mengontrol, mempengaruhi. Asli, pengalaman saya pribadi, ketika menjadi pembicara itu, saya suka menjadi moderator. Tapi yang offline ya, kalau offline saya agak kurang suka, entah itu ngisi acara apapun, kalau offline saya kurang suka. Menjadi moderator. Kenapa? Moderator itu, tapi moderator yang bukan ini ya teman-teman, bukan formal, tapi ya semi formal, atau bahkan mungkin acara-acara yang ceria seperti itu. Karena apa? Di situ saya bisa melakukan sesuatu yang bebas, bergerak bebas, dan bisa menguasai pendengar atau audiensi. Atau yang tadi saya sampaikan, kalau memang dia tidak mau bicara, saya timbuk dengan kertas. Itu guyon. Kemudian teman-teman, ciri-ciri pembicara yang baik itu penampilannya meyakinkan, teman-teman. Bagi saya mungkin penampilan seperti ini sudah meyakinkan, tapi nyatanya tidak meyakinkan, teman-teman. Tetap aja masih dipanggil Ustaz, padahal sudah nggak pakai peci, bajunya kaos dan seterusnya. Berarti saya proses untuk menjadi pembicara yang baik. Nah, teman-teman, pembicara yang baik juga berencana goals dari pembicaraan itu apa? Dari mulai memilih topiknya, menganalisi audiensnya, menguji topiknya, kemudian menguji cobakan dan meyakinkannya bagaimana. Itulah intinya, itu harus direncanakan. Kurang lebihnya seperti itu untuk menjadi seorang pembicara yang baik. Nah, monggo teman-teman, kiranya ada yang mau dipertanyakan? Mungkin kita cukupkan. Saya ngomong tadi kurang lebihnya dari sampai sekarang 30 menit. Pas. Dan memang itu niat saya 30 menit, jangan lama-lama. Saya kembalikan kepada moderator, Kak Imam. Baik, Masya Allah sekali. Terima kasih atas pemaparan dan penjabaran materi yang Masya Allah yang luar biasa sekali dari Ustadz Rifai tentunya. Ustadz lagi nih, mohon maaf ya. Tapi memang benar Ustadz, aura itu, kostum itu tidak bisa membohongi aura. Mau berpakaian seperti apapun, kalau memang auranya benar-benar Masya Allah itu, ya seperti yang baru saja Ustadz, teman-teman di Tangga Perubahan ya, kebanyakan kayak Mister, padahal acaranya ini bahasa Indonesia gitu, kenapa masih dipanggil Mister? Sayangnya ya gitu. Nggak tahu ya, mungkin karena personal branding tadi yang Ustadz sebutkan. Oke, jadi ada beberapa hal yang bisa kita tangkap nih, sedikit yang aku bisa menjelaskan, nanti bisa di sesi diskusi aja. Yang pertama tadi menjadi pendengar yang baik itu ada 5M kalau nggak salah ya. 5 apa 4 tuh, ada menerima, kemudian mengulang kembali, mengevaluasi, kemudian yang terakhirnya itu merespon gitu. Nah, kemudian yang untuk menjadi pembicara yang baik itu ada beberapa hal juga, menguasai topik, menguasai audiens, melihat suasana dan lain sebagainya tadi. Oke,
Mungkin tidak perlu berpanjang lebar lagi, aku bacain kesimpulannya langsung aja teman-teman yang ingin memberikan poin terakhir dari pendengar yang baik nih adalah merespon tadi. Ditunggu respon baiknya dari teman-teman. Bebas nih, silahkan. Boleh acungkan tangannya atau mau langsung open mic juga tidak masalah. Dipersilakan kepada teman-teman. Ingat, ini kelas public speaking, jadi kalian harus banyak berbicara. Dituntut harus banyak berbicara. Memang materi hari ini adalah pembicara yang baik, lahir dari pendengar yang baik. Tadi udah 30 menit, saya rasa itu jauh lebih dari cukup. Karena biasa kita siaran aja itu hanya 15 menit untuk berbicara. Sementara 30 menit lainnya itu untuk melayani penelpon. Itu kalau pengalaman aku gitu. Nah, silakan teman-teman. Mungkin dari peserta batch ketiga dulu nih, ada di situ ada Kak Melati, ada Kak Agustina, dan juga Bunda Pandu. Siapa dulu nih yang ingin memberikan respon atau tanggapan? Nah, mungkin ini ya Ustadz ya, satu hal yang aku sebenarnya pengen tanyain tadi, pengen nanya sebenarnya, tapi mengingat posisiku adalah moderator, apakah boleh bertanya? Gimana nih, pemateri, Ustadz? Coba teman-teman yang lain terlebih dahulu. Oke, siap. Itu serem Aku kalau pertanyaan dari pembicara asli gitu ya. enggak. Aku mau nanya di poin yang menjadi pendengar yang baik itu kan adalah poin terakhirnya tuh merespon gitu. Nah, aku nggak tahu kenapa, mungkin ini sedikit aja ya sambil bridging menuju ke teman-teman yang ingin bertanya. Kenapa respon yang selalu di pikiran orang-orang sebagai pendengar itu selalu pertanyaan? Kayak dalam seminar ini mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, ya ada seseorang yang bilang, "Oh enggak Kak, saya belum siap pertanyaannya." Padahal as far as I know gitu, respon itu tidak harus pertanyaan. Mungkin bisa saja berupa saran. Cuman kayak gini ya, aku sedikit berbagi pengalaman, karena mungkin kita di Indonesia kali ya Ustadz ya, the power of tidak enak itu tadi. Mau ngasih saran, "Aduh nggak enak nih, aku siapa?" Gitu. Dan tadi apa, sempat tercetus kata tawadu gitu. Nah, mungkin itu kali ya, yang barangkali membuat orang-orang tuh jadi sulit merespon. Padahal sebenarnya respon itu tidak harus yang gimana-gimana gitu, kayak ucapan terima kasih juga adalah bagian respon kan Ustadz ya. Tepuk tangan atau apa gitu juga bagian dari respon. Tapi kenapa sulit sekali didapat atensi respon ini gitu. Nah, itu yang mau jadi pertanyaan saya. Kan antum nih sering menjadi moderator, sorry moderator ya, maksudnya pengisi sebuah acara lah, fotonya tuh pegang mikrofon dan selebar kertas gini nih yang sangat Masya Allah sekali. Nah itu tuh gimana nih Ustadz? Respon yang didapat dari pengalaman-pengalaman Anda sebelumnya gitu, apa? Maksudnya adakah seperti ini kayak audiensnya kicap, diem gitu? Ada nggak perbedaan antara online dan offline? Pasti ada lah ya dari sistem. Tapi selain dari itu gitu, gimana nih Ustadz? Monggo. Sambil menunggu teman-teman yang lain kalau nggak ada yang nanya, saya nanya aja. Betul sekali. Antara offline dan online memang itu terasa banget perbedaannya. Selama pengalaman saya, yang sebetulnya pengalaman itu lebih jauh tinggi dari pengalaman Mr. Imam, bahwa respon daripada audiens itu sendiri, betul sekali apa yang tadi disampaikan oleh Kak Imam. Dan saya juga menyampaikan di awal bahwa respon atau umpan balik atau feedback dari audiensi itu yang pertama kali biasanya dalam satu seminar misalnya itu yaitu tepuk tangan tersebut, tepuk tangan atau mungkin berdiri atau mungkin uh, ungkapan atau gaya atau mimik atau bahasa tubuh untuk menyemangati itu sudah merupakan respon dan tidak harus bertanya. Selama saya menjadi MC, respon para pendengar itu ketika memang dia merasakan kebosanan, disitulah saya mulai masuk ke dalam dunianya dia. Misalkan ada 1-2 orang atau beberapa kelompok bosan, maka saya di situ akan membuat gebrakan di situ. Misalkan dengan tanya, bagaimana sudah makan? Bagaimana orang tua kalian lagi ngapain di sana? Pokoknya agak ngawur dikit di situ. Tapi di situ tujuannya apa? Untuk membangun suasana, untuk memberikan respons yang baik sehingga si para pendengar itu kembali untuk fokus seperti itu. Nah, Wow, yang lain gimana menarik teman? nih.
Ayo silakan teman-teman. Bunda Pandu mungkin katanya sering nanya-nanya nih sama Ustadz Rifai. Nah, sekarang bertanya lagi nih, silakan sering-sering lagi nanya. Iya, Tapi Bu bukan Fatih. masalah anak gitu. Nanti bertanya soal Qurannya nanti. Masya Allah sih. Mungkin Kak Melati, kayaknya aku barusan melihat konten Anda di Instagram yang sering buat apa monolog gitu Ustadz. Beliau itu memang ditugaskan sama Kak Meta untuk sering-sering buat bukan monolog ya, maksudnya kayak satu video yang memang mereka itu berbicara akan satu topik apapun gitu. Dan kayaknya memang dari editingnya sangat menarik gitu. Kemas secara modern. Nah, gimana tuh Kak Melati? Kak Agustina nih. Aku juga baru kenal nih Kak Agustina, belum pernah ketemu juga sebelumnya. Iya Kak, Mhm. untuk pertama kali sih ini kelasnya. Oh ya? Hmm. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan apa terkait materi pada malam hari ini? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa ya, materi hari ini, nah mungkin syukran Ustaz, banyak sekali ilmu yang saya dapat dan pembaruan ilmu yang bisa saya praktekkan dan sebagai kayak pendengar yang baik gitu ya. Nah, seperti yang saya tahu juga kalau menjadi seorang pendengar yang baik itu kadang ya kayak misalnya face to face dari dua orang gitu ya atau teman kita yang ingin curhat. Nah, biasanya ada ya kayak misalnya kita ada orang yang hanya ingin didengar tapi justru tidak mau mendengarkan cerita kita sebaliknya. Nah, ada juga yang kadang apa ya bercerita tapi entah kemana-kemana. Nah, tapi juga kata teman saya nih, ketika kita ingin menjadi seorang pendengar yang baik, nah sebaiknya ada juga yang senang ditatap, senang dilihat, atau justru sebaliknya. Tapi saya Ustadz sendiri, kok misalnya orang lagi mau curhat nih, mau cerita. Nah, saya tuh kadang bingung cerita apa sih orang ini. Nah, saya itu tipe tipe orang yang kadang apa ya banyak orang yang mau curhat gitu ya mau cerita tapi saya tuh butuh fokus gitu kadang saya tuh mikirnya kemana-mana kadang kalau mau cerita ke saya itu harus benar-benar dalam keadaan saya tuh tenang dalam arti tuh nggak punya banyak pikiran gitu ya kadang dibilang humble bukan humble sih kalau misalnya kita kayak punya hati yang ngedumel kita mau ngedengerin orang justru kayak kesel gitu ya. Nah, untuk sebagai pembicara yang baik, pembicara yang baik ya benar kata Ustaz tadi. Kita punya materi, apa ya, punya kayak menguasai panggung, audiens, biar apa fungsi dari itu mungkin biar nggak demam panggung, biar nggak gugup. Nah, saya ini Ustadz keseringan misalnya dalam menyampaikan suatu materi atau motivasi, kebanyakan kosakata nah-nahnya gitu. Setelah saya putar kembali ya video saya itu, maksudnya kok banyak nahnya. Kadang bingung ya untuk memasukkan kosakata yang baru itu sehingga mengulang kembali dari kata nah. Nah, menurut Ustadz, pertanyaan sedikit nih Ustadz. Ketika kita ingin menyampaikan materi, terus nggak mau nih, kayak ngulangin kayak kosakata itu, tapi kita ngulangin lagi gitu dalam kondisi nggak sadar gitu sebenarnya nggak pengen mengulangi kosakata itu tapi kadang-kadang tiba di apa ya tadi yang ngeblank ya ataupun kadang ya kadang gitu seperti itu Ustaz. Nah mungkin itu dulu nanti kalau ada yang ingin saya tanyakan atau ingin saya sampaikan saya akan bilang lagi. Syukran Ustaz. Wah, menarik pertanyaannya nih Ustadz. Monggo silakan Ustadz Rifai langsung dijawab. Silakan Mr. Imam langsung dijawab. Loh, kenapa saya? Nanti.
Subhanallah. Dalam istilah public speaker atau pembicara atau public speaking ini, jadi ada beberapa kata yang kata itu memang tidak penting diucapkan. Dan ini menyangkut saya pribadi, masih kadang ada yang seperti itu. Entah itu kalimat kayak gitu. Itu secara spontan. Itu sebetulnya tidak penting, tapi kok merasa bahwa untuk bisa mengatakan itu seolah-olah membantu untuk berpikir. Tapi ternyata tidak penting ini. Dan ini perlu dihapuskan katanya teman-teman. Yang dalam bahasa Inggrisnya nggak tahu istilah bahasa Inggrisnya itu apa sih untuk penghapusan kata Mr. Imam. Dalam public speaking. Kenapa? Bahasa Inggris untuk? Menghapus kata yang tidak penting. Dalam istilah public speaking-nya itu apa ya bahasa Inggrisnya? Kayaknya nggak ada ya. Ada, Mungkin coba lebih- saya lupa. Nah, intinya itulah. Itu harus dihapuskan. Karena memang itu sudah memang terbiasa. Mungkin, dan bukan mungkin, itu disebabkan sudah terbiasa kita mengatakan seperti itu. Jadi, mungkin yang dipertanyakan Kak Melati ini itu bagaimana untuk bisa menghilangkan gitu ya Kak ya. Pembiasaan dalam berbicara, pembiasaan dalam ngobrol, pembiasaan dalam menyampaikan pesan kepada teman, kepada musyrifah mungkin, kepada guru, kepada siapapun. Jangan membiasakan kata-kata yang sering kata itu tersebutkan dalam menyampaikan suatu materi. Misalkan kalimat atau kata nah. Saya sering temukan orang-orang model Kak Melati ini untuk menyampaikan satu nah lagi. Al-Quran ini ada 30 juz. Nah, jadi Al-Quran ini terbagi dari setiap juznya itu ada 2 hizab. Nah, dalam ini, biasanya kayak gitu. Gitu ya. Nah, itu harus dihilangkan. Nah, itu kalimat apa sih sebetulnya? Konjungsi. Konjungsi bukan, Kak Imam? Itu imbuhan sih. Bukan imbuhan. Dia lebih kalimat pelengkap. Nggak tahu apa nama bahasa Indonesia, pokoknya itu kalimat pelengkap. Interjection, kalau dalam bahasa Inggris itu namanya interjection. Kayak nah itu interjection kalau di bahasa Inggris. Sama sebenarnya. Sebetulnya kalimat atau kata nah ini itu untuk bisa fungsinya ya, itu untuk bisa memfokuskan audiens kepada pesan yang mau disampaikan selanjutnya. Gitu yang saya tahu. Jadi teman-teman, Al-Quran itu ada 30 juz dan setiap juznya itu ada 2 hizab. Nah, lebih fokus lagi. Maksudnya lebih inti lagi. Maksudnya lebih intim lagi pembahasannya. Jadi, seperti itu. Itu salah satu fungsinya. Intinya, Kak Melati kalau memang biasa mengucapkan kata tersebut dalam menyampaikan suatu hal, itu biasakan untuk bisa menghilangkannya. Latihannya di mana? Ketika ngobrol dengan teman, latihannya di mana ya? Ketika bisa menyampaikan kepada musyrifah atau kepada orang yang di bawah atau di atas, di atasnya Kak Melati gitu. Itu dilatih ketika berbicara apapun, kapanpun, bagaimanapun. Insya Allah kalau memang itu sudah bisa terkontrolkan, akan bisa disikapi dengan baik. Biasakan kamu. Itu Ustadz aku udah baru ingat namanya tuh partikel sebenarnya dalam kata. Jadi partikel itu ada beberapa. Adalah, nah, ya ekspresi-ekspresi yang tidak bisa diungkapkan secara maknawi gitu. Dia ada kalimatnya bisa disusun dari beberapa huruf, tapi tidak ada arti khusus. Yang tahu ya hanya itu berupa ekspresi atau luapan dari si pembicara. Jadi itu partikel sebenarnya ada banyak. Kalau memang tadi sedikit menambahkan untuk Kak Melati, aku bukan bilang orang yang selalu menggunakan kata nah itu jelek, enggak ya. Tapi sisi positifnya tadi udah dikasih tahu sama Ustadz Rifai bahwa itu akan menjadi
jembatan untuk pembahasan yang lebih dalam. Tapi kalau aku nambahin sedikit bahwa nah, loh atau lah gitu itu sebenarnya menunjukkan bahwa kayak kita itu berbicara secara spontan. Ada nilai plusnya nih, oh spontan nih, gitu. Artinya ada satu poin plus yang bisa Kakak pegang, tapi akan kalah dengan pembicara yang terkonsep tadi yang sudah dibahas sama Sarifai. Ya, salah satunya adalah penguasaan materi. Nah, cara menguasai materi gimana sih? Nah, itu kan it depends on yourself, balik ke masing-masing orang lagi. Kayak aku kemarin ada nyimpen kalau nggak salah pertanyaan dari Kak Melati tentang penggunaan apa yang tangan begini-begini gitu ya. Itu gimana kemarin pertanyaan Kak? Aku lupa. Kalau nggak salah, apakah mau dihilangkan atau gimana? Aku body language ya itu. Gimana Kak Melati? Kayaknya itu Nah, betul Bang Imam. Saya tuh kalau apa ya, dalam body language gitu ya, bicaranya tuh suka gini nggak bisa diem, tapi apa ya, kalau misalnya banyak gerak itu orang juga bakalan pusing kan, gimana body language tangan ini kita gunakan kayak sebetulnya aja atau mau memaparin misalkan gitu ya, ini kita itu nggak bisa diem gitu ya. Nah, tapi izin bertanya dulu nih Kak Melati, mohon maaf. Apakah dengan seperti ini yang merasa tidak enak itu Kak Melati sendiri atau memang ada teman yang bilang Kak Melati kayaknya kamu harus kurangi deh tangan gerakan. Itu pernah nggak? Atau memang dari Kak Melatinya sendiri yang ngerasa nggak enak gitu? iya pernah dibilang gitu. Soalnya Wow. jangan banyak gerak gitu katanya. Gak enak dipandang gini. Tapi menurut saya itu kayak apa ya? Saya ngilangin kayak canggung gitu ya Bang Imam. Dengan bergerak, tapi mungkin juga dalam kondisi sadar nih ya. Dan juga saya risih gitu ya. Pas udah jadi konten yang saya bikin tuh kayak gemes. Kenapa begini-begini? Oke. Mungkin kalau dihilangkan itu akan butuh proses sekitar nggak tahu ya. Pokoknya itu akan memakan waktu cukup lama, tapi diminimalisir bisa. Sama kayak partikel tadi ya. Partikel itu untuk dihilangkan sangat lama sekali. Jadi nah lah itu sebenarnya adalah bukti bahwa kita tadi lagi mikir gitu kan. Nah, kira-kira gitu. Jadi untuk dihilangkan itu sangat minim gitu, butuh waktunya lama banget. Jadi diminimalisir dengan cara tadi Ustadz Rifai bilang pembiasaan dalam berbicara. Nah, kalau yang tangan tadi bergerak, aku pernah ikut kelas ya siapa waktu itu ya? Kak Frederick siapa namanya gitu. Dia orang Surabaya tapi di Jakarta domisilinya sekarang. Jadi beliau bilang kalau memang sulit mendiamkan tangan ketika berbicara itu pastikan ada satu benda yang kita pegang ini karena energi akan terserap di benda mati ini gitu. Entah itu pulpen, spidol atau apa. Coba kebanyakan kalau orang yang megang benda mati ini dia kan fokusnya di sini-sini aja. Yang ininya pasti bisa dikontrol. Tangan yang tidak memegang barang itu biasanya bisa dikontrol. Jadi fokusnya ke sini. Baiklah audiens kita bisa ini. Jadi walaupun bergerak itu tidak mengganggu sebenarnya nih. Seperti yang saya contohkan gitu. Jadi itu yang beliau sampaikan di seminar waktu itu waktu beliau datang ke Pontianak. Aku cuma lupa nama lengkapnya siapa, Frederick siapa gitu. Dia di Pontianak sini namanya Bang Bek, panggilnya Bang Bek gitu. Itu sih salah satunya Kak. Tapi kalau untuk pembuatan video memang agak sulit tuh. Nah, karena kalau megang barang kayaknya kesannya harus di suasana yang indoor gitu, yang mendukung. Tiba-tiba lagi buat video di pasar kok megangnya spidol gitu, nggak nyambung gitu kan. Pasti bakal menjadi sesuatu yang kok begini gitu. Nah gitu. Tapi gimana ya? Kayaknya kebanyakan video-video yang Kak Melati buat atau teman-teman lain yang buat itu outdoor ya. Agak sulit juga kalau memang harus pakai barang. Aku kemarin lupa nanyain itu yang untuk outdoor seperti apa. Tapi biasanya Kak, kalau yang apa sih duta-duta gitu ya, teman-teman aku ikut duta tuh ketika dia buat video outdoor, dia tangannya tuh di ini kan gini loh, kayak bersedekap ketika takbiratul ihram. Nah, dia tangannya tuh di situ. Jadi controllingnya dia lebih nyaman. Paling hanya misalnya gini nih. Nah, dia begini aja nih. Jadi kalau ngontrol cuman halo teman-teman, saya ini. Nah, ininya diam tetap di sini. Gitu. Jadi itu cara yang biasa aku lihat dari teman-teman duta. Nggak tahu itu efektif atau enggak, mungkin Kak Melati bisa coba. Mungkin Ustaz Rifai itu pernah tuh buat video yang aku ingat banget waktu di masjid. Videonya itu tentang celengan kosong.
tabungan apa, kotak amal yang kosong gitu. Sama video tentang toilet masjid yang dikunci. Tuh, beliau ngomong public speaking-nya tanpa gerak-gerak tangan gitu. Bisa dilihat tuh nanti. Gimana Ustadz? Silakan. Kalau buat konten, Kak Melati khususon buat konten agar tidak mengeluarkan kata nah dan seterusnya dan sebagainya dan sejenisnya gitu ya. Itu buat kerangka dulu Kak Melati. Dari mulai pembukaan, isinya apa, kemudian penutupnya bagaimana. Pembukaan, isi, penutup. Dari awal sampai akhir, apa yang mau disampaikan. Saya seperti itu. Bahkan ketika memang itu memungkinkan waktunya, misalkan bikin video 1 menit atau 45 detik gitu kan. Saya lihat dulu, saya bikin catatan dulu, tulis poin pertama, poinnya apa aja, kemudian diolah jadi kata-kata, jadi penyampaian, ditulis dulu. Nah, ketika dicek, lihat dulu tulisan dari awal sampai akhir, skripnya ya. Saya tuh coba durasi berapa menit ini baca kayak gitu. Bla 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 bla. Oh, pas. Kalau gitu udah lepas skripnya, langsung ngomong depan kamera. Seperti itu Kak, itu cara saya. Barangkali bisa ditiru. Cara orang sebetulnya beda-beda, sesuai dengan kemampuan dan passion orang-orang. Bukan passion namanya, berbagi yang gitulah. Nah, Kak Melati sendiri bisa jadi dalam pembuatan video atau menyampaikan ketika mengeluarkan kata nah atau kalimat atau kata partikel tadi, kata kalimat itu untuk persiapannya itu mungkin kurang matang. Bisa jadi seperti itu. Pertanyaan saya, Kak Melati biasanya untuk bisa bikin video seperti itu berapa menit persiapannya atau berapa jam persiapannya? Berapa lama deh? Kalau untuk pembuatan videonya tuh ya, kadang saya kepikiran ya langsung buat kontennya. Kan kayak 1 menit 30 detik gitu ya. Yang saya bikin itu. Langsung aja gitu Ustaz. Kalau misalnya, oh saya lagi mau bikin ini nih. Nah langsung saya bikin gitu. Oh gitu, ya. Saya juga kadang sering, bukan Terus sering, misalnya kadang-kadang. kalau kita misalnya apa? Kalau misalkan kita nggak nggak punya body language untuk menyampaikan suatu materi itu kayak kaku banget saya Ustadz. Misalnya saya gini nih ya. Kalau teman-teman saya akan menyampaikan di dalam surah Al-Kahfi. Nah, kayak gitu kayak jelek menurut saya. Kayak apa sih kaku banget loh gitu. Gitu loh. Misalnya kalau bergerak gitu kan sebenarnya Baik. gemes juga sih. Kenapa saya begitu? Ya, baik. Terus nih Ustadz ya, ada lagi nih Ustadz. Kadang saya kan sebenarnya punya target nih. Kalau misalnya 1 hari, saya harus bikin konten gitu ya, biar untuk melatih public speaking saya. Nah, kadang nih ya, saya punya kayak mindset, kontennya gitu-gitu aja, nanti orang bosan, pasti nggak suka. Enggak lah, nggak jadilah bikin. Nah, suka punya mindset gitu. Mana ya mau ngilanginnya? Dan takutnya orang bosan, takutnya orang nggak suka. Nanti, kok gitu, kok konten itu lagi, gitu. Oke. Ya, seperti itu Kak Melati. Saya juga sering atau kadang mungkin disuruh bikin video, bahkan di chat, Assalamualaikum Bang, bikin video ini soalnya kayak gini-gini. Oke, langsung saya bukan latihan, mempersiapkan. Iya, latihan mempersiapkan sama. Itu kurang lebihnya 5 atau 10 menitan gitu kan. Oh ya, bikin kerangka di pikiran tuh kayak gitu. Tek, oh ini 1, 2, 3 ini. Langsung gitu.
jadi insya Allah kayak gitu. Jadi walaupun dadakan ada persiapan, walaupun 5 atau 10 menit gitu bikin gerakan. Kak Imam tadi gimana? Kak Iya, ini Zizi? Kak Azizi ngangkat tangannya nih. Silakan Kak Nur Azizah. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak, Kak Imam, Kak Rifai, dan Malam. semuanya. Maaf ya Kak, tadi aku ini sholat, jadi nggak terlalu mengikuti full. Terima kasih banyak sebelumnya Kak Imam udah memberikan kesempatan, juga terima kasih buat Kak Rifai udah share ilmu yang luar biasa malam ini pada kita semua. Oke, baik. Sebenarnya pengen menambahkan aja sih Kak dari pertanyaan Kak Melati tadi, tapi pada hakikatnya tadi udah dijawab semua sama Kak Imam juga dan Kak Rifai. Nah, tadi kan tentang ini ya Kak, apa sih kata-kata nah dan lain sebagainya itu ya Kak. Nah, kalau buat aku pribadi itu sama nggak sih Kak Imam sama filler word itu kata-kata apa sih kata-kata pengisi atau noisy sound, suara yang mengganggu gitu nggak? Jadi kan itu sebenarnya kalau menurut aku pribadi ya itu kan kata-kata itu sebenarnya kan karena kita berpikir ya makanya muncul kata-kata itu. Kita karena mikir apa sih yang akan dibicarakan gitu ya. Nah, kalau untuk aku sendiri untuk mengatasinya kan aku sendiri masih ya Kak karena belum terlalu ini dalam public speaking. Kalau untuk aku pribadi sih mungkin bisa yang pertama kita perlambat tempo. Jadi dengan perlambat tempo kita bisa mendengarkan dan sekaligus tuh berpikir apa ya sih yang akan kita bicarakan berikutnya gitu. Kemudian kita bisa tarik nafas juga. Mungkin hal itu terjadi karena kita nervous juga atau gugup sehingga muncullah kata-kata itu. Nah itu tuh. Kemudian tahu harus berkata apa. Selanjutnya kita perbanyak latihan. Mungkin kita karena jarang latihan atau karena jarang public speaking kita praktekkan sehingga tidak terbiasa gitu. Insya Allah nanti kalau misalkan kita sering latihan nanti juga bakal berkurang. Saya sendiri dulu sebelum ikut public speaking lebih parah lagi gitu Kak. Dulu pernah banyak lah kayak gitu. Nah lebih banyak lagi. Nah sekarang sih alhamdulillah sudah mending dari dulu karena banyak latihan aja sih dan banyak praktek. Kemudian yang kedua tentang yang Kak Melati tadi tentang gerakan sama mimik tadi ya Kak ya. Gerakan terlalu banyak gerakan. Sebenarnya gerakan itu bagus gitu. Kalau menurut aku pribadi ya bagus kalau tidak berlebihan gitu. Karena dengan gerakan itu kan apa ya? Ada orang lebih paham gitu dengan apa yang kita bicarakan gitu. Kadang kalau misalkan tidak ada gerakan-gerakan tertentu kadang monoton atau lain sebagainya sehingga perlu adanya gerakan-gerakan tertentu. Tentunya tidak yang berlebihan. Misal kayak 1, 2, 3 itu kan wajar kan Kak kita pakai tangan gitu kan. Tapi kalau gerakan yang sekiranya berlebihan itu mungkin mengganggu kepada performa kita gitu sebagai pembicara gitu. Nah, aku dulu sering Kak mungkin ini Kak Imam tahu kelas apa sih kemarin Kak MLC. Apa sih? Ini Yang MYC, Millennial Youth Connect. bukan. Yang Yang mana sama tuh? Kak yang apa sih kemarin?
lewat cerita itu loh. Oh, iya, ini, menginspirasi lewat cerita IML sih. Benar. Mhm. Nah, itu kan kemarin kita kayak disuruh kayak disuruh coaching gitu ya, Kak. Kan Kak Zi suruh kita perkenalan gitu kan, pakai Mhm. pakai pokoknya kenalannya tuh jangan yang monoton gitu. Nah, waktu itu aku sempat dikasih tahu sama Kak Zi karena berlebihan dalam mengekspresikan gerakan, sehingga kata Kak Zi waktu itu akan mengganggu kepada kita. Maksudnya fokus pendengar itu menjadi menjadi terbagi, mau mendengarkan atau melihat gerakan kita gitu. Jadi menurut aku sih, ya kembali sih Kak kepada perbanyak latihan aja dan perbanyak praktek, latihannya di depan cermin atau di depan kamera, sehingga kita bisa langsung mengoreksi apa yang kesalahan-kesalahan kita gitu. Nah, mungkin sekian dulu sih Kak dari aku, dikembalikan kepada Kak Imam dan Kak Rifai. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada tadi beberapa pertanyaan sedikit ya tentang filler words katanya. Itu sama sih kalau di bahasa Inggris itu filler words sama noisy sounds. Cuman kalau aku sendiri nggak pernah nyebut filler words itu sama dengan noisy sounds karena kalau noisy sound itu biasanya nah gitu tuh apa sih kalau di clickers sebutannya. Jadi ketika kita nge-VO biasanya nge-voice over ya yang sering kedengaran noisy sounds kayak, "Baiklah hadirin." Nah itu tuh apa sih namanya kayak, apa ya bahasa Indonesianya ya aku jadi lupa. Kayak mengecap gitulah. Jadi, saya tidak setuju dengan apa yang ada kayak clickers gitu. Nah itu sebenarnya yang disebut noisy sound, tapi ketika aku baca beberapa artikel kayaknya itu masih masuk ke filler words atau ya tadi partikel-partikel yang menunjukkan kita tuh lagi berpikir atau apa gitu, itu instan aja keluar. Memang banyak, artikel yang bilang ini sulit dihilangkan tapi bisa diminimalisir, gitu. Cara-caranya tadi seperti apa, balik lagi ke orang-orangnya. Ya udah Kak Aziz sebutkan juga, Kak Melati juga udah praktekkan, dan ya itu tadi tentang body language, itu. Makasih loh, responnya Kak Nur Azizah. Terima kasih, ditunggu respon selanjutnya. Oke, mungkin dari audiens yang lain, ada yang ingin memberikan responnya terkait materi hari ini? Agustina Fatmawati, ini kata Kak Agustina tadi ya? Bunda Pandu mungkin? Ini member batch ketiga yang antusiasmenya sangat tinggi sekali. Dari pertama kelas iya. Silakan Bunda. Kalau saya pribadi sih malah jujur ya, lebih seneng menuangkan opini itu lewat tulisan. Jadi saya kalau lagi ada opini apa itu saya nulis di Kaskus biasanya. Tuh. Jadi, mungkin makanya saya belajar public speaking ya, biar terbiasa. Kalau untuk malam ini kayaknya saya udah banyak diwakilkan ya sama yang lainnya. Jadi menjadi pendengar aja dulu. Waduh. Mhm. Oke. Wah cukup. Ini Kak Agustina nih, kita tunggu responnya nih Kak. Silakan mungkin mau memberikan respon seperti apa? Mungkin mau berbagi cerita sangat diperkenankan ya Ustadz ya. Ini Ustadz Rifa ini salah satu teman yang tadi beliau di awal bilang saya ini kalau ngumpul di forum jarang berbicara, seringnya mendengar. Sama di tengah perubahan juga beliau jarang berbicara nih, tapi sekali berbicara tuh kayak adem gitu. Nah ini noisy sound banget. Mhm. Silakan Kak Agustina Fatmawati. Apa nih yang mungkin mau dibagiin? Ya silakan. Halo Ini Kak sih Kak, Agustina. saya tuh ikut kelas tangan perubahan karena tuh saya tuh orangnya enggak pedean tuh kalau bicara di depan banyak orang. Jadi kayak gitu. Hmm. Aku minta tips sih bagaimana tuh biar kita tuh kayak pede berbicara di depan banyak orang. Ustadz pertanyaan baru tuh. Gimana biar pede berbicara di depan banyak orang? Monggo Ustadz Rifai.
Banyak Kak caranya. Kiranya caranya ini panggilnya Mbak atau Kak Agustina atau Kak Fatmawati nih? Kak Agus aja, Agus gitu. Masa Agus? Oh, panggilannya Titin, Ustaz. Siapa? Titin? Hmm. Oh, Tina? Masya Allah. Kak Titin. Titin. Titin? Iya. Subhanallah, sama dengan panggilan ibuku. Jangan-jangan beliau ibumu. Banyak Kak caranya untuk bisa mengatasi apa tadi? PD, takut, atau sama dengan grogi, seperti itu ya? Banyak banget. Sebetulnya apapun itu, setiap kita punya caranya tersendiri. Yang disampaikan oleh si pembicara itu biasanya cara-cara umum yang kiranya bisa dipraktekkan kayak gitu. Adapun untuk bisa mengatasi grogi itu kita menyesuaikan diri kan. Pertama itu kita menyesuaikan diri, penyesuaian diri sebelum misalkan Kak Titin ini disuruh diamanahi untuk membuat video sebagaimana tadi Kak Melati, maka sesuaikan dulu dirinya. Ini ambil contoh yang itu aja ya, karena kan realistis ya, Kak Titin kan di ISMU juga ya. Iya, Ustaz. Ya, itu. Misalkan diamanahi atau dikasih mandat untuk bikin video, maka sesuaikan dirinya. Dengan cara apa yang disampaikan oleh Kak Zizi tadi, latihan di depan cermin, sesuaikan diri kita. Kalau dalam suatu forum kita harus datang 1 jam sebelum mulai dalam membuat video, maka kita harus sesuaikan diri kita dengan cara berlatih, dengan cara menghadap cermin, dengan cara mengoreksi topik atau penyampaian. Itu yang pertama, penyesuaian diri. Kemudian yang keduanya, pakai teknik pernapasannya. Ada teknik kan pernapasan itu, dan banyak cara tekniknya. Salah satu yang dianjurkan itu adalah dengan 478, tarik nafas 4 detik, tahan 7 detik, ditahan, keluarkan melalui mulut selama 8 detik, 478. Bisa seperti itu. Insya Allah kalau dilakukan secara tenang dan terus-menerus 3 atau sampai 5 atau berapa kali, itu kondisi tubuh, emosional itu akan lebih tenang. Kemudian pemanasan. Ya, pemanasan tadi lah. Pemanasan, materi udah kelar. Diri udah sesuai. Kita pemanasan. Pemanasan seperti apa? Kalau pemanasan muka itu, Kak, saya biasanya sebelum ngomong, atau sebelum ngimam, atau sebelum tampil, itu ini diginiin. Dilenturkan. Kemudian lidahnya pemanasan, entah itu ngomong atau supaya agak lancar gitu. Ini kan agak kaku juga. Pokoknya pemanasan, entah itu pemanasan lidah, ucapan, vokal, atau pemanasan materi. Kemudian setelah itu ada lagi, kita coba bahasa tubuh. Sebetulnya nggak ada pelajaran bahasa tubuh, tapi itu sebetulnya nggak terlalu penting-penting amat, Kak. Karena bahasa tubuh itu adalah konsekuensi kita berbicara. Nah ini, saya kayak ngomong refleks. Itu bahasa tubuh, konsekuensi berbicara. Kita ngomong kayak gini, ya itu automatically gitu kan, kurang lebihnya kayak gitu. Itu bahasa tubuh. Jadi nggak bisa dipelajari, sesuaikan seperti Kak Melati tadi, bahasa tubuhnya ya ciri khas, banyak gerak misalkan gitu. Walaupun memang itu harus dikurangi. Nah, kemudian untuk bisa menyampaikan dengan enak dan bahagia, kita kasih penjangkaran, Kak. Apa itu penjangkaran? Jangkar itu apa sih? Kalau pakai kapal itu kan jangkar supaya kapalnya nggak kemana-mana ya. Penjangkaran itu maksudnya munculkan momen bahagianya Kak Titin. Misalkan Kak Titin disuruh bikin video. Tapi waktu itu emosi yang dirasakan oleh Kak Titin adalah
cemas, panik, grogi, tidak pede. Ingat, masa lalu atau suatu momen dalam pikiran Kak Titin dulu itu pernah di momen yang bahagia seperti apa ya? Oh iya, saya bahagia ketika saya dikasih reward, penghargaan oleh kedua orang tua saya ketika ranking 1 misalkan seperti itu. Saya bahagia di kala itu. Oh, nah coba deh hadirkan kembali kebahagiaan itu pada waktu tersebut. Pada waktu Kak Titin mau bikin video. Iya, bahagianya kayak gitu ya. Bahagia. Nah, itu penjangkaran. Maksudnya itu hadirkan momen yang dulu pernah mengalami momen bahagia pada momen yang mau Kak Titin hadapi. Kayak gitu. Atau dengan cara, misalkan Kak Titin akan moodnya bagus dengan cara makan coklat. Atau makan es krim, apapun itu. Kalau cara saya kayak gitu sih. Untuk bisa menenangkan emosi, kadang coklat. Walaupun nggak ada duit. Atau es krim. Itu enak tuh untuk bersantai. Itu cara saya. Terserah cara Kak Titin bagaimana. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk mengatasi grogi atau tidak percaya. Apa tadi? Kurang lebih ini yang pertama itu penyesuaian diri, kemudian teknik pernapasan, napasnya diatur, kemudian pemanasan dan tadi apa ya, bahasa tubuh, sesuaikan. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit, pokoknya bahasa tubuh hanya membantu untuk bisa memahami. Yang terakhir itu adalah apa tadi? Penjangkaran. Seperti itu Kak kurang lebihnya. Monggo, saya serahkan kepada Kak Imam lagi. Ntar dulu tuh kayaknya Kak Gustina mau ngasih respon balik nih. Silakan Kak Gustina, apa nih Ya tanggapannya? gimana Kak Titin? Saya lupa malah langsung ke Titin. MP. Enggak. Ustaz, syukron dapat ilmu baru. Tapi kayaknya aku belum lihat konten-kontennya Kak Gustina nih. Melayang-melayang di FYP. Belum. Iya, mungkin aku belum lihat. Ini di sama Kak Imam tuh belum berteman Kak saya. Oh, enggak. Biasa tuh ada beberapa video yang kan aku misalnya buka apa kayak video Kak Melati gitu kan, terus di bawahnya ada video Ustadz Farid. Nah, nanti ada video-video terkait lagi tuh di bawahnya tuh. Cuman kalau Kak Agustina ini aku belum lihat kontennya gitu. Aku biasa sering repost itu di WA kayak wah apa? Kayak jadi muhasabah diri ya Ustadz, bener ya bahasanya muhasabah diri enggak sih? Apa sih sebutnya? Pokoknya itu deh. Gitu. Kak Titin jarang bikin konten Bang. Oh Suka ya? nggak pede. Mau dipaksa dulu baru mau bikin. Masya Allah. Nah, berarti tugas Kak Melati habis ini paksa beliau ya. Iya, Masya Katanya tuh Allah. suka nggak pede Bang, bingung. Terus suka grogi katanya. Padahal tuh saya lihat-lihat tuh kita tuh sebenarnya bisa ya untuk public speaking. Nah, kalau di public speaking itu kita tuh hanya butuh praktek, percaya diri dengan penyampaian kita. Terus tuh kayak apa ya? Kita tuh kayak punya konsisten nih, kayak saya harus bikin konten nih gitu untuk pertumbuhan saya biar jauh mungkin semakin bertumbuh, semakin lebih baik, semakin banyak kosakata. Nah, intinya tuh berani aja dulu memulai, gak usah takut salah. Kan setiap orang tuh kalau mau sukses, mau misalnya bertumbuh, nah itu harus berani, harus percaya diri dengan dirinya. Kalau bisa itu ya, bagaimana kita mau mempercayai menyampaikan materi ke orang lain, sedangkan kita hari ini saja tuh tidak mau memulai dan tidak mau mencoba. Nah, seharusnya tuh orang lain tuh gak akan mampu, gak akan sanggup untuk mendorong kita kalau kita tuh kayak gak mau bergerak dan gak mau praktek. Nah, intinya tuh itu di saya. Pede aja dulu, coba aja dulu. Nah, kalau nggak coba, orang lain nggak akan tahu. Gitu. Benar. Keren sih. Tapi yang aku juga justru teringat nih tadi mendengar ceritanya Ustadz Rifai sama pertanyaan dari Kak Titin ya Kak Agustina. Aku tertampar banget sama kata-kata yang datang justru dari sosok yang tidak aku ekspektasikan. Beliau ini adalah seorang petugas kebersihan sekolah. Itu udah halus banget ya. Maksudnya kalau bahasa kasarnya tuh tukang bersih-bersih gitu. Ya, petugas kebersihan sekolah kami waktu itu. Jadi karena kebetulan ada sesuatu hal yang bikin aku pulang agak telat.
Beliau itu bilang memang, anak-anak muda Indonesia ini, kenapa banyak generasi yang mundur secara pola pikir? Karena mereka ingin sesuatu itu datang gitu. Yang sederhananya gini katanya, ibaratnya kayak orang bilang, oh dia belum dapat hidayah nih. Kalau kita bicara soal agama ya, oh dia belum dapat hidayah. Mungkin hidayahnya datangnya nanti-nanti. Kebiasaan orang anak muda sekarang itu sukanya menunggu. Menunggu instruksi lah atau menunggu ada yang kasih pemantik lah. Ya itu nggak salah sebenarnya. Tapi analogi yang beliau kasih yang benar-benar aku tertampar adalah ketika kita pengen makan. Di depannya udah tersaji lauk, pauk, segala macam, nasi, piring, dan sendok. Ketika kita grogi nih, anggapnya grogi itu kita nih lapar. Tapi kita diem aja gitu. Kira-kira apakah ilmu-ilmu di depan ini, nasi, lauk, sambal, ikan, dan lain sebagainya, apakah akan menghampiri kita? Toh, kalau mereka menghampiri, apa yang akan kita lakukan? Datang sendirinya gitu, kita tinggal nunggu. Pasti itu akan menjadi sesuatu yang, hah, kok nasinya tiba-tiba datang sendiri jalan, kita tinggal buka mulut aja, terus masuk. Kan itu kayaknya sesuatu yang tidak mungkin terjadi ya. Walaupun ya Allah bilang tidak ada yang tidak mungkin dan mustahil bagi Allah. Tapi hal seperti itu tuh kayaknya nggak akan mungkin pernah terjadi loh. Nasi terbang tiba-tiba datang ke mulut kita. Nggak mungkin kan? Jadi artinya adalah ketika kita grogi itu diibaratkan seperti lapar gitu loh teman-teman. Itu dari beliau. Anda nih lapar katanya. Tapi nggak dia nggak pakai Anda. Maksudnya aku perhalus ya bahasanya. Jadi ketika Anda lapar, anggaplah itu grogi dalam satu aspek tertentu. Ketika Anda lapar, Anda nih cuma punya sendok. Nah, di situ untuk memenuhi rasa lapar Anda, apa yang Anda lakukan? Duduk diam sambil pegang sendok, nunggu nasi yang datang ke sendok gitu. Terus nanti sendoknya gerak sendiri. Kan nggak mungkin. Artinya secara konsep aku tuh dapat, oh berarti untuk menghilangkan ketidakpercaya dirian pada teman-teman, memang kuncinya adalah kita dulu yang bergerak. Benar tadi Kak Melati bilang, salah itu hal yang biasa. Sekarang pertanyaanku adalah, manusia mana yang baru mulai itu langsung bisa? Coba, boleh dijawab nih teman-teman. Manusia mana yang baru mulai itu langsung bisa? Ada nggak? Apakah kita terlahir di dunia ini langsung bisa bicara? Kayaknya enggak, dia nangis dulu, ngerengek dulu, ngoek-ngoek gitu kan. Mau berjalan aja, kita bisa berdiri, bukan berjalan, berdiri aja tuh perlu waktu 2-3 tahun ya. Usia 3 tahun baru anak tuh bisa berdiri. Iya, semuanya ada prosesnya. Bahkan yang namanya mie instan, itu nggak instan. Dibuka dulu bungkusnya, diremukin dulu mie-nya, masukkan ke dalam air, direbus, baru kita bisa konsumsi. Apa yang instan di dunia ini, teman-teman? Nggak ada gitu loh. Jadi tadi ini sedikit menyangkut tentang pembicara yang baik adalah pendengar yang baik. Jadi ketika Anda cuma mendengarkan saja, tidak dibarengi dengan action. Jadi gini loh, ibaratnya tuh kayak kalian tuh memposisikan diri sebagai gelas ini. Kan posisi pendengar ya, pendengar. Terus dituangin air terus-menerus. Kira-kira apa yang akan terjadi ketika gelas ini sudah penuh, tapi tetap masih dituangi air? Apa yang akan terjadi? Tumpah. Lalu bagaimana tumpahnya ini tadi bukan menjadi sesuatu yang mubazir? Harus ada gelas-gelas lain yang ada di bawahnya. Itu kan yang selama ini kita pengen, tapi sulit dilakukan. Nah, sulitnya kenapa? Ya karena tadi teman-teman masih merasa mindset-nya itu masih berpikir kayak, apa ya, aku ini nggak pede Kak. Terus dengan kamu nggak pede, kamu diem aja gitu. Apakah percaya diri akan datang dari langit, Allah langsung kasih jrek gitu? Saya rasa tidak. Jadi, apa ya, aku tuh belajar agama tuh sedikit-sedikit sama teman-teman di direksi tuh ya seperti ini gitu, konsepnya tuh kontekstual. Kita nggak berbicara agama yang tingkat-tingkat tinggi, yang ma'rifatullah lah, apa segala macam tuh, aku yang nggak sampai sebenarnya. Jadi sebenarnya simpel-simpel aja. Jadi kayak gini nih teman-teman, aku pernah tadi, apa, dikasih beberapa quotes, mungkin maksudnya menyindir gitu ya. Imam kalau bisa tuh ngomongnya jangan seperti itu. Kamu kan nggak lagi siaran katanya. Kamu kan lagi ngobrol biasa di kafe atau apa segala macam. Tapi ya itu tadi nggak tahu ya personal branding atau gimana kayak orang ketika mendengar suara yang agak berat dikit aja udah langsung oh ini suara penyiar nih gitu. Oh kakak penyiar ya gitu. Jadi udah langsung di stuck. Nah artinya itu yang aku balik lagi ke kasusnya Kak Melati di sini. Tadi aku barusan nonton, itu nggak ada masalah sih menurutku Kak. Sejauh ini ya,
sejauh yang aku pernah ikut kelas gitu, kayaknya nggak ada yang masalah, cuman kayak, "Datanglah ke sini, ini," gitu, kayak nggak begitu bermasalah sebenarnya. Cuman ketika ada temen apa ya, mungkin ini jangan ditiru sih. Kalau aku tuh tipe orang yang suka lempar baliknya tuh instan gitu loh. Ketika orang bilang, "Mam, kamu kalau ngomong jangan gini-gini." "Ah, kasih contoh dong." Nanti aku tiru. Ketika dia nggak bisa ngasih contoh, "Aduh, kamu aja coba nanti aku nilai." "Oh, nggak bisa," aku bilang. Aku lagi di depan cermin nih, kamu bayangan aku bilang. Ketika kamu nyuruh aku begini, ya kamu kasih contoh dulu. Ketika kamu nggak bisa ngasih contoh dan hanya berupa teori, sorry aku nggak bisa ikut. Aku gituin. Nah, tapi ini buat kalian yang mau niru silahkan, tapi saran aku jangan ditiru deh. Takutnya hubungan pertemanan kalian akan retak. Iya. Jadi itu yang bisa sedikit aku sampaikan untuk teman-teman yang masih ngerasa kayak kurang pede ya. Jadi jangan takut salah sebenarnya. Toh, kalau misalnya kita lihat kasus-kasus, apa ya, kita kilas balik gitu, bahkan nggak ada tuh nabi yang nggak diuji gitu. Nabi mana yang tidak punya ujian? Kayaknya hampir semua nabi punya ujian deh. Ya itu, gitu kan. Jadi manusia itu ya salah satu ujiannya adalah tidak percaya diri. Lalu gimana kita menyikapinya? Ya balik lagi ke teman-teman. Iya, gitu. Oke, di sesi terakhir mungkin teman-teman ada yang ingin menyampaikan 1, 2 kata sebelum kita foto bersama sih udah beberapa sih aku screenshot ya. Ini Kak Zi mau bergabung apa gimana nih Ustadz? Aku tadi baru baca, Kak Zi baru sampai rumah katanya. Gimana nih, Kak Zi mau bergabung? Kita tunggu atau Kazi nampaknya lagi kecapean juga. ya oke ya sudah, berarti kita closing aja. Oke, Iya, baik. Tidak terasa ya dari pukul berapa tadi kita mulai? 20:05 waktu Indonesia Barat. Berakhir di pukul 21:15 kurang lebih 1 jam sudah kita bersama-sama. Yang semoga ngalor ngidulnya kita ini ya nggak cuma ngalor ngidul aja, tapi semoga bisa mendapatkan ibrah dari pertemuan ini yang walaupun tidak secara tatap muka, teman-teman. Dan aku pribadi memohon maaf apabila terdapat salah-salah kata atau mungkin dalam proses menjadi moderator yang mendadak ini terdapat kekeliruan dalam menyapa kalian atau membawa acara ini, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih juga kepada pembicara kita, dia nggak mau disebut pemateri katanya. Pembicara kita pada malam hari ini, Ustadz Rifai Dahlan, Ustadz lagi nih, Kak Rifai Dahlan, yang sudah meluangkan waktu istirahatnya dan juga tentunya kepada audiens yang setia menemani dari awal sampai akhir, walaupun terkaitnya telat lah atau apa segala macam, itu sesuatu hal yang harus diapresiasi dan disyukuri karena atensi kalian sangat berarti dalam pertemuan pada malam hari ini. Oke, baiklah, saya Imam Ari Pratama selaku moderator pada malam hari ini mohon pamit undur diri dan terima kasih, selamat beristirahat dan sampai jumpa di lain waktu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.